Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, setelah kita kemarin belajar terkait dengan pemimpin dan kepemimpinan, pada video kali ini kita akan membahas hubungan antara kepemimpinan dan manajemen. Oke, dalam pembelajaran kali ini tujuan kita yang pertama adalah kita dapat memahami kepemimpinan sebagai fungsi dan motor penggerak manajemen. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi perbedaan antara manajemen dengan kepemimpinan. Dan yang ketiga adalah mahasiswa juga dapat menjelaskan bagaimana hubungan manusiawi dalam kepemimpinan. Oke, yang pertama kita bahas terkait dengan kepemimpinan sebagai fungsi dan motor penggerak manajemen. Rekan-rekan semua, sebagaimana kita ketahui, definisi manajemen adalah suatu proses manajerial atau pengelolaan dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Nah, dari pengertian ini rekan-rekan semua, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah adanya aktivitas manajerial, kemudian yang kedua adalah adanya sumber daya manajemen, dan yang ketiga adalah adanya tujuan. Nah, yang pertama terkait dengan aktivitas manajerial ini, tentu kita semua tahu bahwa di dalam proses manajerial kita memiliki fungsi atau memiliki aktivitas seperti perencanaan, kemudian pengorganisasian, selanjutnya penggerakan atau actuating, dan yang terakhir adalah controlling dan juga evaluation. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya sumber daya manajemen, misalnya seperti sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana, dan seterusnya, yang tentu sumber daya tersebut perlu kita kelola, perlu kita optimalkan agar tujuan organisasi itu dapat tercapai. Nah, ketiga hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada input, kemudian ada sumber daya manajemen. Di sini ada sarana prasarana, kemudian informasi, kemudian sumber daya manusia, kemudian uang atau finansial, yang tentu harus dikelola di dalam proses manajemen atau fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga controlling. Yang mana proses manajemen ini di dalam mengelola sumber daya manajemen yang tadi sudah kita sebutkan adalah untuk mengoptimalkan output tujuan. Nah, tentu setiap sumber daya manajemen itu perlu dilakukan proses manajerial, atau kita harus lakukan perencanaan misalnya, kemudian pengorganisasian, sampai juga tahap atau fungsi pengawasan. Tentu di mata kuliah yang lain akan secara spesifik, misalnya manajemen sumber daya manusia, itu akan dibahas secara lebih spesifik bagaimana perencanaan SDM, kemudian pengorganisasiannya itu bagaimana, hingga pengawasan atau pengevaluasian pegawai itu juga akan dipelajari dan juga perlu dikelola manakala kita nanti ada di suatu organisasi. Oke. Nah, bagaimana kaitannya dengan kepemimpinan ini? Nah, tentu di dalam fungsi manajemen tadi, salah satunya adalah fungsi penggerakan atau actuating. Nah, di dalam fungsi ini terdapat aktivitas seperti mengarahkan, kemudian memberikan perintah atau arahan, kemudian
bisa juga memberikan motivasi kepada bawahan. Nah, jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kepemimpinan merupakan motor penggerak sekaligus fungsi dari manajemen, karena kepemimpinan ini sendiri masuk ke dalam fungsi actuating. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya kepemimpinan, manajemen itu tidak ada artinya sama sekali. Rekan-rekan semua bisa bayangkan, manakala sebanyak apapun sumber daya yang dimiliki, itu akan sia-sia manakala tidak memiliki seorang pemimpin yang mempunyai kapabilitas di dalam mengelola sumber daya manusia atau mengelola sumber daya manajemen yang ada di dalam organisasi, begitu. Oke, yang kedua kita akan membahas perbedaan antara manajemen dengan kepemimpinan. Jadi secara sekilas rekan-rekan semua tahu bahwa keterkaitan antara manajemen dan kepemimpinan, di mana kepemimpinan merupakan salah satu fungsi dari manajemen, atau bisa kita sebut juga kepemimpinan masuk ke dalam fungsi penggerakan yang ada di dalam manajemen. Nah, yang pertama adalah perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan bisa kita lihat dari sisi fungsinya. Kita tahu bahwa manajemen memiliki setidaknya 4 fungsi, yakni yang pertama perencanaan, kemudian pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Tentu ahli-ahli lain tentu juga memiliki pendapat yang lain. Misalnya manajemen memiliki 6 fungsi, misalnya di dalamnya ada leading sendiri atau kepemimpinan sendiri. Nah, di sini saya memberikan atau menunjukkan salah satu pendapat ahli yang menyatakan bahwa fungsi manajemen itu ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Nah, coba kita bahas secara sekilas satu persatu dari fungsi manajemen ini. Oke, yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan ini bisa kita artikan sebagai suatu gambaran di awal atau di muka tentang kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, dalam kegiatan tersebut ditentukan terlebih dahulu sasaran yang hendak dicapai. Jadi ketika kita membuat suatu perencanaan, tentu harus merumuskan tujuan atau sasaran yang mau dicapai terlebih dahulu. Kemudian baru kita bisa membuat suatu perencanaan yang tentu bisa mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian di dalam perencanaan ini juga ditentukan sarana-sarana apa yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran atau tujuan tersebut. Nah, dengan demikian suatu perencanaan ini harus menjawab 5W plus 1H. Apa, kapan, di mana, kemudian sampai bagaimana. Nah, misalnya perencanaan atau program-program yang dirumuskan itu bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian fungsi yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian ini bisa kita artikan sebagai proses mengelompokkan orang-orang, alat, tugas-tugas, dan wewenang serta tanggung jawab. Nah, di dalam fungsi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tentu siapa yang melakukan, kemudian berapa banyak jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kemudian siapa bertanggung jawab kepada siapa, dalam artian struktur hierarkinya itu bagaimana, kemudian siapa berhubungan dengan siapa, kemudian sampai dengan bagaimana menempatkan tenaga kerja. Nah, kemudian fungsi yang ketiga adalah penggerakan. Nah, fungsi ini dapat kita artikan sebagai suatu upaya memanfaatkan secara optimal seluruh sumber daya manajemen yang dimiliki organisasi. Tentu sumber daya manajemen tidak perlu saya sebutkan karena sudah kita bahas di awal.
Nah, kemudian pada fungsi ini seorang pemimpin itu dituntut untuk memiliki kemampuan yang pertama tentu bisa memotivasi bawahan atau pegawai, kemudian dia juga bisa memberikan perintah kepada bawahan, kemudian memberikan pengarahan di kalangan bawahan, kemudian mengkoordinir seluruh sumber daya manajemen yang dimiliki organisasi, kemudian juga bisa mempengaruhi bawahan sehingga arah dan potensi mereka dapat lebih berkembang. Nah, sosok seorang pemimpin di dalam fungsi ini tentu amat sangat penting karena dibutuhkan suatu kemampuan di dalam memberikan motivasi, semangat kepada bawahan agar para bawahan atau para pegawai ini memiliki suatu moral atau semangat yang tinggi di dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Nah, tentu di dalam fungsi ini pemimpin tidak hanya sekedar bagaimana dia memberikan perintah dan juga arahan ke pegawai, tentu ada seninya sendiri. Tentu seorang pemimpin ini harus memahami karakteristik pegawainya. Ketika seorang pemimpin memahami karakteristik pegawai, tentu ketika seorang pemimpin itu memberikan arahan-arahan maupun instruksi kepada bawahan tentu dengan amat senang hati dan juga semangat di dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh seorang pemimpin. Nah, tentu kita bisa bayangkan manakala kita punya pemimpin yang tidak punya kapabilitas atau tidak punya kemampuan yang baik di dalam memberikan instruksi kepada bawahan bagaimana organisasi itu berjalan gitu. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah pengawasan. Nah, fungsi ini dilakukan guna mengukur hasil pekerjaan untuk menghindari suatu penyimpangan-penyimpangan. Nah, selain itu juga pada fungsi ini termasuk juga fungsi evaluasi atau penilaian. Nah, fungsi ini bisa kita artikan fungsi yang menilai dan juga mengontrol tugas-tugas agar berlangsung dengan tepat sesuai dengan standar dan norma yang telah ditetapkan. Dan tentu fungsi ini merupakan suatu fungsi di mana kita sebagai seorang pemimpin atau seorang manajer itu membandingkan antara perencanaan dan juga pelaksanaan ditinjau dari beberapa hal, misalnya di dalam prosesnya, kemudian bisa juga dilihat dari hasil pekerjaan, apakah hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah kita tetapkan atau tidak, begitu. Nah, selanjutnya adalah perbedaan antara manajemen dengan kepemimpinan dari sisi fungsi. Nah, sebelumnya kita telah membahas manajemen dari sisi fungsi. Kali ini kita akan membahas fungsi dari kepemimpinan. Untuk materi ini akan kita bahas pada part yang kedua agar video kita tidak terlalu panjang. Mungkin saya tutup, semoga materi kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.